Ada gumpalan tanah kering menempel di dinding teras rumah kamu. Bentuknya seperti pipa-pipa kecil yang disusun berdempetan, kotor, kasar, mirip lumpur yang asal ditempel terus mengering begitu saja. Letaknya biasa di sudut garasi, di bawah atap teras, atau di tembok belakang dapur yang lembab. Reaksi pertama hampir semua orang sama. Congkel pakai sekop, semprot baygon, atau panggil tukang bersih-bersih rumah. Ada yang langsung curiga ini sarang tawon ganas yang siap nyerang kalau diganggu. Ada juga yang cuma menganggapnya kotoran yang harus lenyap dari pandangan. Tahan dulu tangan kamu sebelum benda itu hancur kena sekop. Karena di dalam gumpalan tanah itu tersimpan sesuatu yang justru sedang bekerja untuk melindungi rumah kamu. Dari ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada pembuat gumpalan itu sendiri. Pembuat gumpalan tanah itu adalah tawon lumpur. Bukan tawon yang biasa kamu lihat berkerumun di bawah atap dalam jumlah puluhan, siap menyerbu kalau sarangnya disentuh. Tawon lumpur hidup sendirian. Dari awal sampai akhir, dia kerja sendiri, berburu sendiri, dan tidak punya koloni yang harus dijaga mati-matian. Itu bedanya dengan tawon kertas atau tawon endas yang sering bikin orang panik kalau lihat sarangnya menggantung di plafon. Tawon endas punya ratu, punya koloni, dan punya alasan kuat untuk menyerang kalau merasa terancam. Tawon lumpur tidak punya itu semua. Dia tidak punya apa-apa untuk dipertahankan selain pekerjaannya sendiri. Di rumah-rumah Indonesia, tawon lumpur paling sering nempel di tempat yang lembab dan jarang disentuh, bawah genteng teras, sela tembok yang sedikit retak, sudut garasi yang gelap, atau dinding belakang dapur yang berdekatan dengan got. Tempat-tempat yang justru sering jadi sarang laba-laba juga. Dan disitulah hal yang mulai menggeser cara pandang orang terhadap tawon ini muncul. Dia tidak datang ke tembok rumahmu untuk membangun rumah buat dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah tinggal di gumpalan tanah yang dia bangun sendiri. Gumpalan itu bukan rumahnya. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang dia siapkan untuk makhluk yang belum pernah dia temui dan tidak akan pernah dia temui. Coba bayangkan malam ini saat kamu sudah tidur, ada tawon kecil yang masih terbang bolak-balik di teras rumahmu, membawa sesuatu yang tidak bergerak di kakinya. Itu laba-laba. Tapi laba-laba itu tidak mati. Tawon lumpur adalah pemburu laba-laba. Bukan sembarang serangga yang menyerang kalau bertemu, tapi spesialis yang sengaja mencari laba-laba satu persatu. Dia menyengat tepat di titik saraf tertentu, bukan sengatan yang membunuh, tapi sengatan yang melumpuhkan total. Laba-laba itu masih hidup. Tubuhnya masih segar, tapi tidak bisa bergerak sedikit pun. Seperti dibius dan dibekukan di tempat dalam waktu yang sama. Dia membawa laba-laba yang lumpuh itu pulang, mendorongnya masuk ke dalam pipa tanah yang sedang dibangun, lalu terbang lagi untuk berburu yang berikutnya. 1, 2, 3. Dia mengulang ini sampai pipa tanahnya penuh sesak dengan laba-laba yang masih hidup, tapi tidak berdaya. Setelah penuh, dia meletakkan satu telur di atas laba-laba terakhir, lalu menutup pipa itu rapat-rapat dengan lumpur segar. Selesai satu ruangan, dia pindah dan membangun ruangan berikutnya, di sebelahnya, di tembok yang sama. Telur itu akan menetas di dalam ruangan tertutup yang sudah disiapkan penuh persediaan makanan. Larva yang baru lahir akan memakan laba-laba itu satu persatu, dari yang paling segar sampai yang paling lama disimpan. Dan semuanya masih dalam kondisi terawat sempurna, karena tidak satu pun yang benar-benar mati sejak awal. Proses ini sudah berjalan ratusan juta tahun. Bedanya, sekarang terjadi di dinding garasi rumahmu, bukan di gua atau tebing batu seperti dulu. Dan ada satu hal yang belum kamu tahu soal laba-laba yang dipilih tawon ini untuk disimpan di dalam pipa tersebut. Dari sekian banyak jenis laba-laba yang bisa diburu, ada satu spesies yang sering muncul dalam jumlah tidak wajar di dalam pipa-pipa tanah ini. Bahkan, di beberapa sarang, hampir seluruh isinya cuma satu jenis laba-laba itu saja. Laba-laba janda hitam. Spesies yang bisa kamu temukan di got terbuka, di belakang lemari yang jarang digeser, di sela kayu yang lapuk, atau di sudut gelap kamar mandi rumah-rumah lama. Gigitannya bukan main-main, bisa bikin nyeri otot hebat, kram, sampai harus dibawa ke rumah sakit kalau yang digigit anak kecil atau orang tua. Dan selama ini, tanpa kamu sadari, gumpalan tanah yang nempel di teras rumahmu mungkin sedang aktif menangkap laba-laba itu satu persatu. Dari tempat-tempat yang paling jarang kamu bersihkan. Bukan disemprot, bukan diusir, tapi diangkut, dilumpuhkan, dan dikunci rapat di dalam tembok rumahmu sendiri. Tidak ada baygon yang bisa masuk sampai ke sela tembok retak seperti dia bisa. Tidak ada perangkap laba-laba yang presisinya menyamai cara dia bekerja. Dan tidak ada cara lain yang bisa membuat satu area benar-benar bersih dari laba-laba berbahaya.
bukan dengan membunuhnya di tempat dan meninggalkan bangkainya, tapi dengan benar-benar mengangkutnya pergi, satu persatu sampai habis. Musim hujan biasanya jadi waktu paling ramai untuk tawon ini bekerja. Rumah jadi lebih lembab, laba-laba lebih banyak cari tempat kering, dan tawon lumpur jadi lebih aktif berburu di sela-sela rumah yang justru paling sering jadi tempat persembunyian laba-laba berbahaya itu. Tapi ada satu hal lagi yang belum kamu tahu. Kalau suatu hari kamu membongkar sarang lama yang sudah kosong, yang sudah tidak ada penghuninya lagi, ada sesuatu yang akan jatuh dari dalamnya. Sesuatu yang akan membuat kamu mengerti persis apa yang sebenarnya hidup di sela-sela rumahmu selama ini tanpa kamu pernah sadari. Yang jatuh dari sarang lama itu adalah laba-laba. Bukan satu, bisa belasan, kadang puluhan. Kering, awet, bentuknya masih utuh seperti baru ditangkap kemarin. Ada yang kecil, ada yang badannya besar seperti laba-laba kebun, dan kadang di antaranya masih ada janda hitam dengan corak merahnya yang masih jelas terlihat meski sudah mengering bertahun-tahun. Itu bukan sekadar bangkai. Itu catatan lengkap soal laba-laba apa saja yang pernah hidup di sela-sela rumahmu, dikumpulkan dan disimpan oleh serangga yang kerjanya lebih rapi daripada survei manual manapun yang bisa kamu lakukan sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, gumpalan tanah yang nempel di tembok rumahmu itu harus dibiarkan atau dibongkar? Jawabannya tergantung satu hal, masih aktif atau sudah ditinggalkan. Kalau masih aktif, artinya kamu masih lihat tawonnya keluar masuk, kadang bawa lumpur basah, kadang bawa laba-laba yang lumpuh di kakinya. Biarkan saja. Dia akan menyelesaikan pekerjaannya sendiri dalam satu musim, menutup pipa terakhir, lalu pergi. Dia tidak akan kembali memakai sarang yang sama tahun depan. Kalau sudah ditinggalkan, kering, tertutup rapat, tidak ada gerakan sama sekali. Kamu boleh membiarkannya saja, karena pipa kosong itu jadi tempat berlindung serangga lain yang juga menguntungkan untuk rumahmu. Atau kalau memang sangat mengganggu pemandangan, baru bongkar di musim kemarau saat kamu yakin tidak ada larva yang masih berkembang di dalamnya. Yang paling tidak boleh dilakukan adalah membongkar sarang yang masih aktif. Bukan karena tawonnya akan menyerang balik, dia tidak akan, tapi karena kamu menghentikan sesuatu yang sebenarnya sedang bekerja untuk rumahmu, sesuatu yang tidak bisa kamu gantikan dengan semprotan atau perangkap apapun yang dijual di toko. Gumpalan tanah di dinding rumahmu itu bukan masalah yang harus dibersihkan. Dia sudah lebih dulu menyelesaikan masalah yang kamu sendiri belum sadar ada di sela-sela rumahmu. Kalau kamu pernah nemu sarang seperti ini di rumah, atau pernah nekat bongkarnya sendiri dan ketemu apa yang ada di dalamnya, cerita di kolom komentar. Gue baca satu-satu, dan kalau lumpur saja bisa menyimpan hal seperti ini di sela-sela rumahmu, tunggu sampai kamu lihat apa yang disimpan pembangun berikutnya di tempat yang bahkan tidak pernah kamu duga.